siapkan tempat persembahan juga. Duduk yang manis dan sopan. Jangan sambil makan, mainan, atau tiduran. Karena kita mau menghormati Tuhan. Ayo kita sama-sama dengan semangat kita nyanyi bersama. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman kami yang bersama-sama mengikuti ibadah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Wah, sukacita sekali ya Kak Arum ya, suasana sekolah minggu tadi. Dan tadi kita juga melihat kegiatan sekolah minggu kita. 1 tahun kemarin ya Kak ya. Sudah lama ya Kak kita nggak ibadah bareng teman-teman di gereja. Iya ya Kak ya. Siapa yang kangen sama teman-teman di sekolah minggu? Ayo, siapa? Karipka juga kangen loh Kak Arum. Iya, semua pasti rindu kita bisa berkumpul, beribadah di rumah Tuhan. Tetapi meskipun kalian ada di rumah, tetapi masih semangat kan? Pasti dong Kak. Coba lihat tuh adik-adik, meski ibadah di rumah, tapi tetap sukacita. Betul itu Kak. Ditemani papa, mama, ya. adik dan kakak, Iya. dan juga ada yang ditemani Akung sama Uti. Oh iya pastinya. Tuh lihat senyum adik-adik di rumah. Nah, karena semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Nah, kalau begitu kita akan memuji nama Tuhan yuk Kak. Ayo, sebagai wujud syukur kita atas kasih Tuhan Yesus.
Aku punya lagu baru nih. Wah, lagu apa itu Kak Arum? Lagu Yesus Pokok. Kalau itu sih aku udah tahu. Tapi ini yang baru Kak. Ini lagu Yesus Pokok versi baru. Oh, ada yang baru. Iya. Gimana sih Kak lagunya? Ayo kita nyanyi bareng yuk. Ayo pada adik di rumah, kita mau belajar lagu Yesus Pokok. Kita sama-sama nyanyikan bersama ya. Yesus Pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan sekali lagi Yesus Pokok. Yesus Pokok. Mana gerakannya? Kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik, Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Tinggallah di dalam Yesus dan kita pasti berbuah. Ayo kita katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Aku lapar nih. Aku pingin makan sesuatu. Ada apa ya? Hah? Ada pisang, ada jeruk, ada susu. Aku makan pisang aja deh. Kan pisang lebih menyehatkan. Betul kan? Betul, betul. Oke, makan pisang dulu. Enak, lezat. Halo Dodo. Ih, Dodo. Makananmu banyak banget, Do. Hati-hati sakit perut loh. Diam. Bodo amat aku. Yang Loh. penting makanan ini kalau aku buang mubazir nanti.
lebih baik kan aku makan saja. Ya ampun Do, lihat itu perutmu Do. Udah buncit. Hati-hati Do makannya Do. Aku nih suka pisang, jadi aku ya makan aja. Enak lagi, sehat. Ya ampun Dodo, kalau dikasih tahu itu didengerin lah. Hah? Terserah deh kalau gitu, kamu itu kalau dikasih tahu nggak mau dengerin. Udah. Aku lagi makan ini. Aku mau ngambil es krim kok ah. Enak ini. Enak ini Bis. Do. Aku punya es krim. Sisi. Apa? Aku mencium-cium bau-bau Manis coklat. ya? Iya, manis. Oh. Aku rasanya pingin aku mau. Jangan. Dodo. Itu kan makanan aku. Aku suka makan es krim juga. Itu kesukaanku. Dodo. Udah jatuh deh es krimku. Udah gak ada lagi. Udah, nggak usah banyak nangis. Berbagi dong. Aku tuh juga pengen makan. Halo, Dodo, Sisi. Hah? Kenapa nih ya kok rame-rame? Apa? Ada apa? Kenapa Sisi kok nangis? Dodo nih Kak. Makananku direbut sama dia. Padahal aku cuman punya satu itu aja. Lagian itu dibeliin mamaku. Es krimnya enak loh. Bentar. Kan berbagi tuh boleh. Kamu katanya anak baik. Aku mau gitu. Dodo, perbuatan seperti itu tidak baik, Dodo. Itu namanya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Itu tidak baik. Iya itu dengerin Kak Dede. Habisnya kelihatannya enak sih Kak punya Sisi. Aku kan juga pengen gitu. Nah, Dodo, perbuatan seperti itu Tuhan pasti tidak suka loh, Dodo. Dengerin tuh Kak Sisi. Shh, diam. Nah, Dodo, perbuatan seperti ini teringat kakak ini akan sebuah cerita firman Tuhan. Nah, oh iya, Dodo, Sisi. Iya Kak. Iya kakak. Iya kakak. Kita sapa dulu yuk teman-teman yang ada di rumah. Oh iya ya. Boleh. Iya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Adik-adik. Sehat? Adik-adik di rumah, halo, apa kabar? Lama nggak jumpa ya dengan Kak Dedeu dan teman-teman di sini. Nah, sekarang Kak Dedeu ditemani Dodo dan Sisi. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan tentang kisah Raja Daud yang jatuh dalam dosa. Adik-adik penasaran kan ceritanya? Aku juga. Aku juga penasaran. Nah, yuk kita buka bersama Alkitab kita yuk. Ayo. Nah, Ayo. firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan ke atas kami agar kami bisa mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik di rumah bisa menyimak dan membaca di rumah ya Alkitabnya. Dua Samuel 12
ayat 1 sampai 12. Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa saya mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkannya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memaksanya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu padamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya. Kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau berikan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya
secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Kisah Raja Daud yang kakak ilustrasikan seperti ini ya adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Natan untuk pergi menemui Daud. Sambil mengawali pesan Tuhan, Nabi Natan menceritakan sebuah perumpamaan tentang kisah si kaya dan si miskin. Digambarkan ada si kaya yang mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Sementara ada si miskin yang tidak memiliki apa-apa dan hanya punya seekor anak domba betina kecil. Si miskin sangat sayang pada dombanya itu. Suatu hari, si kaya ini kedatangan tamu, dan si kaya malah mengambil domba milik si miskin dan bukan hewan miliknya. Kini domba si miskin menjadi hidangan tamu si kaya. Mendengar cerita itu, Raja Daud pun marah dan mengatakan supaya si kaya tadi dihukum mati.
Nabi Nathan mengatakan bahwa si kaya itu adalah Raja Daud sendiri. Dan Tuhan akan menghukum Daud oleh sebab perbuatan Daud yang telah mengambil istri orang bernama Uria dan membiarkan Uria mati dalam perang yang direncanakan Daud. Daud menyesali perbuatannya. Hukuman Tuhan pada Daud adalah anak yang dilahirkan Batsheba atau istri Daud itu akan mati. Lalu menangislah Daud, dan ia berpuasa memohon kepada Tuhan supaya mengampuni dosanya dan menyelamatkan anaknya itu. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Jadi karena kesalahan Raja Daud itu sehingga membuat Tuhan marah dan Tuhan menghukum Raja Daud. Raja Daud menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan dengan berpuasa. Nah, kenapa Raja Daud ini berpuasa? Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Ya, iya benar, agar Tuhan mau mengampuni dosanya dan menjawab permohonan Raja Daud. Adik-adik, Tuhan itu sungguh baik loh adik-adik. Meskipun Raja Daud itu melakukan kesalahan, tapi Tuhan masih mau menegur dan menolong Raja Daud. Nah Dodo, dari cerita ini mengerti ya kesalahan Dodo seperti apa? Nah jangan sampai Tuhan itu marah dan menghukum Dodo seperti Raja Daud. Iya kakak, gak akan aku ulangi lagi. Maaf ya. Ya, sebagai permohonan maaf kepada Tuhan dan perbaikan diri kita bisa melakukannya dengan puasa loh adik-adik. Hah? Puasa? Puasa? Tapi kan kita masih kecil, Kak. Iya kak, memangnya orang Kristen itu ada puasa ya kak? Nah Dodo, Sisi, ini ya kakak kasih tahu. Nah, semua agama di bumi ini mengajarkan puasa dengan ajarannya masing-masing. Di kita juga sama. Bahkan sejak dari nenek moyang kita ada tentang puasa. Puasa itu penting loh ya. Ya? Oh begitu ya kak. Tuhan Yesus saja berpuasa. Masa kita yang percaya tidak berpuasa? Ayo. Oh. Berarti kita harus berpuasa, begitu bukan? Iya. Ini makananmu ini, ayo. Ya. Meskipun kita masih kecil, kita boleh berpuasa adik-adik. Ya. Tapi sesuai kemampuan. Misalnya kalau mau belajar puasa, tidak makan dan minum misalnya sampai jam 10 pagi, boleh. Mau sampai siang atau sampai sore juga boleh. Boleh ya kak ya? Boleh. Kalau puasa makan aja boleh nggak Kak? Ya nggak boleh. Oh itu. Nggak tahu ya. Boleh. Misalnya Sisi mau puasa nggak makan, minum aja deh. Boleh. Kita kan juga belajar, yang penting dari puasa itu adalah niat baik dan fokus kita adalah Tuhan. Oh. Ya. Dan dengerin itu Iya. Dodo. Dan berpuasa perilaku juga boleh kok. Misalnya Dodo ingin berpuasa tidak rakus lagi atau tidak jahil lagi, itu boleh. Bentar. Jadi berpuasa itu ada manfaatnya ya kak? Iya tentu, itu pasti. Jadi apa yang kita mohonkan dan kita harapkan kepada Tuhan itu bisa dikabulkan, dan juga manfaat puasa pribadi kita bisa menjadi lebih baik dan juga bisa menyehatkan badan juga. Wah, Kak, berarti Iya. bukan hanya puasa makan aja ya kalau gitu? Betul. Iya ya. Kalau gitu, aku mau belajar seperti Raja Daud, Kak. Iya aku juga, Dodo maksudnya. Teman-teman di rumah jangan lupa ya ikut berpuasa juga. Meski
dari pagi sampai jam 10, jam 12 nggak makan, nggak apa-apa, bener kan? Iya. Benar itu Dodo. Sesuai kemampuan kita. Oke, sip. Sisi dan Dodo memang hebat. Adik-adik di rumah belajar berpuasa juga ya. Oke Kak. Oke, siap laksanakan. Yuk Dodo dan Sisi, kita pamit ke teman-teman di rumah yuk. Waktu kita menemani teman-teman di rumah sudah habis nih. Oke, Kakak. Oke, dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kak, Tuhan kita itu maha kasih loh Kak. Dia mengasihi kita anak-anaknya. Dia juga maha pengampun. Dan dia juga adil loh Kak Arum. Oh iya? Iya, Tuhan menghukum Raja Daud karena kesalahannya. Dan ketika Raja Daud meminta ampun, Ya. Tuhan mengampuni dia karena kasih-Nya. Betul itu Kak. Tuhan kita luar biasa kan? Raja Daud saja diampuni, apalagi kita anak-anaknya. Jadi kita harus bersukacita karena kasih Tuhan itu. Betul. Ayo kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Diikuti ya gerakannya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
Adik-adik yang di rumah, ayo kita satukan hati, kita mau berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan menyertai kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan dalam setiap pelayanannya Tuhan, Tuhan kiranya berkati. Juga Bapak Pendeta, para majelis, dan juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan Tuhan untuk mereka dalam melayani jemaat-jemaatnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu sehingga pemimpin bangsa kami ini Tuhan dapat menjadi pemimpin yang memberikan damai sejahtera bagi rakyatnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan studi kami Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kesehatan untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dalam mereka belajar, Tuhan kiranya mau menyertai. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Papa Mama Tuhan, dalam mendidik kami Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran Tuhan dalam menghadapi keadaan yang saat ini melanda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Papa Mama kami, juga berikan kesehatan kepada mereka. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya berkati persembahan kami ini Tuhan, dan jadikan persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati Tuhan, berikan roh takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kiranya Tuhan sertai kami dalam setiap aktivitas kami Bapa. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Adik-adik yang nyanyi ya, di rumah, suaranya yang keras. Oke? Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sejak kecil kita suka pergi sekolah minggu. Terima kasih juga Papa, Mama, kalian sungguh berarti buat hidupku. Ku mau semangat ke rumah Tuhan